Hello, my friend. Welcome to my channel YD Official Family. Kembali lagi ya bersama dengan Kijang Mania ya. Kali ini Kijang ada trouble ya. Trouble-nya itu di bagian master kopling bawah ya, itu terjadi kebocoran ya. Yuk kita lihat langsung. Ini kijangnya lor ya, ini kijangnya penuh dengan boleng-boleng ya, tapi ini mantap sekali kijang ini ya. Nah lihat, oke kita buka kapnya dulu. Jangan ya, di sini terjadi kebocoran ya. Nah ini ya, ini adalah master kopling bawah ya, teman-teman bisa lihat. Nah ini teman-teman ya, untuk maaf kurang jelas, tunggu. Nih master kopling bawah ini ya, dan itu terjadi rembesan ya, dan itu tetesannya di bawah. Nah itu ya, jadi kita bongkar dulu, kita ganti silnya ya. Yuk kita bongkar dulu. Untuk bongkar ini hanya butuh kunci 12 ya, ada 2 baut, nanti kita buka. Oke sudah terbuka ya tuh. Nih sekarang kita akan mengganti silnya ya lor. Saya sudah punya stok sil ya, kita akan ganti silnya dulu. Kita akan ambil silnya dulu ya, tunggu sebentar. Ini untuk stok silnya ya, kita akan ganti. Nah ini kita buka dulu ya, buka karetnya dulu ini ya lor. Nah lihat, ini adalah oli ya. Oke tunggu lor, kita lepas dulu ya, dengan mengetuk-ketukkan ya, dia bisa keluar. Nih ya, keluar lor ya. Pasti masih ada sisa-sisa apa, minyak olinya. Tunggu ya lor. Oke kita ambil pakai tang bisa ya lor, atau bagaimana lah caranya dulur-dulur. Oh maaf dulur-dulurku, ternyata bentuk silnya beda ya. Oke lah, kita nggak akan ganti ya. Oh maaf, ini ternyata seal rem ya, maaf. Jadi ini ya, seharusnya ini diganti ya teman-teman. Nah ini sudah muter kayak gini, longgar nih ya. Oke ya, kita akan mengakalinya dengan ide kreatif dari saya ya. Oke, tunggu sebentar teman-teman, saya akan mengambil barang-barangnya. Jadi teman-teman, ini kan sudah, silnya ini harusnya diganti ya, harusnya diganti ya, harusnya. Tapi kalau misalnya ya, misalnya kok teman-teman itu belum ada biaya, itu kita menggunakan benang seperti ini ya. Nah ini kita lepas dulu untuk silnya ya. Nah, oh ternyata ini sudah ada pengganjalan sebelumnya ini ya teman-teman. Ini sudah ada pengganjalan ternyata sebelumnya, dan ternyata tidak berhasil ya. Ya ini nanti kita tambahi dengan apa namanya, benang ya. Nah ternyata yang belakang pun ya sudah diganjal dengan ini teman-teman, solid apa, solatip ini teman-teman ya, solatip ini ya. Nah solatip ini teman-teman ya. Jadi kalau solatip itu dia nggak bisa kencang ya teman-teman. Ini lihat, ini solatip ini lepas saja ya, ganjal solatip ya ini. Jadi ini sudah diganjal pakai solatip, tapi tetap tidak bisa ya, terjadi kebocoran. Nah ya, nih, pengganjalan pakai solatip. Jadi kelemahannya pengganjalan pakai solatip itu memang seperti ini ya, dilapisi dengan solatip ya. Kita lepas, buang dulu, bersihkan dulu ya. Nih, solatip ini teman ya, solatip putih yang untuk biasa dipakai di paralon itu loh ya. Nih nah, ini depan belakang sudah dipakai solatip itu. Menurut saya kalau solatip ya, itu dia kurang efektif kalau menurut saya ya, menurut saya. Tapi ya ini kan berdasarkan pengalaman ya,
karena saya memang bukan bengkel, tetapi saya mau belajar gitu ya, mau belajar supaya apa ya, ketika ada teman-teman ya komunitas yang mengalami kendala itu bisa saya tolong saat dalam perjalanan ya, atau pas ada saudara-saudara komunitas yang apa namanya, dia lewat di area saya, wilayah saya ya. Ini jadinya nih bersih ya. Sekarang kita lapisi pakai benang ini ya teman-teman, caranya mudah, tinggal kita lilitkan di tengah-tengah ini. Nah ini kuncinya, dia harus rata teman-teman ya, tidak boleh tidak rata, harus benar-benar rata, sehingga apa, nanti pemasangannya karet itu juga presisi ya, dan dikira-kira ya teman-teman, jangan asal-asalan. Nah kira-kira sudah cukup ya, sudah diputus ya. Nah, dan supaya semakin kuat jangan lupa pakai lem Cina ya. Nah ini kalau pakai solatif kan dia ya nggak apa namanya, nggak bisa keras kayak ini. Kalau ini kan bisa keras ya. Terus yang belakangnya juga, ini sih akal-akalannya saya ya teman-teman ya, kalau bermanfaat ya boleh teman-teman apa namanya tiru untuk menghemat biaya. Jadi saya ini orang yang mencoba untuk bagaimana cara supaya spare part itu tidak ganti ya. Kalau ada uangnya sih lebih baik ganti ya, tapi sekarang untuk ganti spare part itu nggak ada uangnya, itu mau bagaimana ya. Inilah trik-trik hematnya ya, seperti ini ya. Ya walaupun harga shield itu tidak mahal ya teman-teman, tapi kalau ketika kita dalam perjalanan atau di jalan mengalami trouble kan, kita nggak pusing ya. Nah kalau sudah, kita tinggal bersihkan karetnya, terus habis itu kita pasang ya. Jangan kebalik ya teman-teman, ini tadi gini ya, jangan kebalik, jangan salah, yang besar di belakang ya, yang kecil di depan. Ini yang besar ini ya, ini harus di belakang. Makanya saya kalau di mobil itu selalu sedia lem apa ini, lem Cina ya, lem Cina teman-teman ya, untuk jaga-jaga saja. Orang kita di jalan kita itu kan nggak tahu ya. Nah ini kan airnya agak mekar lagi ya, lihat, karetnya keluar ya kan. Nah itu nanti bisa menutup teman-teman ya. Sama yang ini juga, tadi kan kendor, ini enggak, udah kencang ya kan, kenceng kan, enggak lari-lari, enggak muter-muter. Tadi kan muter-muter ya. Nah sekarang tinggal kita pasang lagi nih, begini teman-teman ya cara masangnya. Jangan salah ya, jangan salah nih ya. Tunggu ini tabungnya biar saya bersihkan sekalian ya teman-teman, dalamnya ya ada kotoran. Ya maaf ya teman-teman kalau misalnya durasi videonya ini nanti panjang ya, karena ya supaya teman-teman paham ya, nggak asal nonton separuh akhirnya nggak bisa dengan baik ya melakukannya. Nah ini sudah. Nah untuk memasukkan ya teman-teman, untuk memasukkan ini harus dikasih oli dulu ya. Saya ambil dulu olinya ya. Nah ini olinya. Nah ini sebelum saya masukkan, saya oles-olesi oli dulu di karetnya ya, supaya nanti masuknya pun lancar ya. Kadang ada yang ngaku rak bengkel gitu, dia sembarangan, nggak diolesi dulu dalamnya, akhirnya seret. Nah ketika seret susah dia ya. Tuh yang penting kena oli gini loh teman-teman ya. Nah di sini dipasang, nah masukkan. Nah nih lihat presisi lagi kan, untuk memasukkannya. Ya toh. Nah kalau ini terlalu lebar berarti ini ada kelebihan, jadi harus dikurangi dulu kelebihannya ya. Ini supaya apa, tidak teman-teman, tidak terganjal. Nah ini kan tadi saya masukkan, dia kan tidak mau masuk, yang depan mudah tapi yang belakang kan sulit ya toh. Nih ini sudah ujung-ujungnya sudah saya masukkan seperti ini ya toh, tapi dia tetap nggak mau masuk. Nah nih seperti ini jangan dipaksa ya, jangan dipaksa, berarti ganjal yang dibuat dari benang tadi terlalu tebal, jadi itu harus dikurangi ya, harus dikurangi. Harus dikurangi teman-teman ya. Kita kurangi dulu, kita lepas dulu lagi ya.
Nah, kita lepas gini. Nah, kita kurangi aja dulu pakai ini cutter ya toh. Nah, gini caranya. Nah, tinggal digini-gini kan. Ini kan nanti kan ada benangnya ya toh. Nah, ini berkurang termasuk pinggir-pinggirnya pakai cutter gini ya, nggak perlu pusing-pusing ya teman-teman. Kalau pakai solatif nggak kuat ya kan. Nah, oh ya, santai aja nggak apa-apa durasi panjang, yang penting teman-teman paham ya. Ilmu ya memang gini ya, ilmu itu mahal ya. Kita sekolah aja SD 6 tahun ya kan, terus SMP 3 tahun, SMA 3 tahun ya kan, apalagi ilmu ya. Cari yang belum dikurangi yang sebelah mana, kurangi aja, nggak apa-apa teman-teman. Orang kita ini belajar kok ya, belajar. Biasakan kalau nonton video itu jangan sepotong-sepotong ya, supaya apa, kita tidak gagal paham. Kalau kita gagal paham ya aduh, udahlah, kita mau uji coba ya apapun ya gak akan pernah bisa ya, gak akan pernah jadi. Kenapa yo? Karena kita nonton videonya cuma sepotong-sepotong ya kan, tidak ditonton sampai selesai ya kan. Ini saya lepas semua aja lagi ya, nanti kita buat lagi yang baru kalau misalnya kurang ya. Ini kita lepas saja ya. Nah, kita buat lagi, jangan terlalu banyak ya, buat aja lagi misalnya satu benang gini ya toh. Nah, sudah. Nah, ini kan nggak terlalu banyak, lem lagi. Nah, ya toh. Nih kita tunggu kering dulu. Udah lah. Nah, ini kita masukkan lagi saja. Ini mudah, mudah sekali ya teman-teman, mudah sekali ya. Nah, kita betulkan sil karetnya, jangan berantakan. Nah ini ya, oke. Nah ini kita masukkan ya, jangan lupa olinya ya. So ya, terus kita coba tekan pakai obeng aja. Nih pakai obeng ya, kita tekan pakai obeng nih. Nah dia kalau mau gitu ya, itu nanti kan dia diinjak, dia akan balik lagi teman-teman ya. Nah nih kita pasang sekarang ininya. Nah terus kita sekarang tinggal pasang di sana ya toh. Nah nih
pasang di sana yuk. Hah? Nih. Ini pakai kunci 12 ya lor. Kita kencangi dulu, satu baut dulu. Nah, tinggal kita kasih oli di Kosong ya, ini kosong. kita kasih. Itu ada batas minimum maksimalnya ya. Nah, sekarang kita coba untuk kopling-kopling ya lor. Kita setel koplingnya ya. Dia belum ada tekanan, maka kita akan melakukan apa namanya, penyetelan ya lur. Ini khususnya di bagian ini ya, ini bautnya nepel ini kita buka, biarkan olinya turun. Biarkan olinya turun. Nah itu dia sudah turun, kita tutup ya. Udah tutup, baru kita setel dari atas ya lur.
ya, sudah kencang. Nah, ini sudah kencang loh ya. Jadi artinya ini sudah bisa. Nah, tuh, kita buang, ya kan? Terus kita kencangkan lagi. Dah, selesai lur. Selesai. Ya. Begitu cara mudah memperbaikinya ya. Kalau teman-teman nggak bisa nyetel sendiri ya, caranya mudah. Nanti saya kasih tahu ya. Caranya nyetel sendiri ini oli tinggal sedikit. Saya masukkan sekalian. Nih. Jadi teman-teman biar tahu sekalian ya. Nggak ada yang saya tutup-tutupin, nggak ada yang saya sembunyi-sembunyikan ya. Nah, masalah perbaikan ini ya. Oke. Nah, itu sudah clear ya. Sudah clear kok bisa saya nyetel sendiri, bisa. Teman-teman pun bisa ya. Oke, kita tutup dulu kapnya. Mungkin durasinya ini bisa sampai setengah jam ya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Setidak-tidaknya teman-teman paham betul-betul ya, paham betul-betul bagaimana ini alat-alat kunci saya memperbaiki untuk bagian-bagian yang memang ya membutuhkan perhatian khusus ya. Saya coba untuk bereskan dulu ya teman-teman. Oke, alat-alat saya sudah ya. Ini benang yang saya pakai tadi. Sekarang kita coba. Loh, kok bisa nyetel sendiri? Bisa teman-teman. Caranya ketika teman-teman kocok-kocok sudah ada isinya, ganjel batu seperti itu. Ya, ganjel batu seperti ini. Nih, ini batu ini ya. Nah, ketika teman incing ini bilang deh satu batunya. Ya. Dan ini sudah ngisi teman-teman. Oh, ngisi. Boleh kita coba, ayo. Ya. Teman-teman boleh lihat ya. Nih. Teman-teman catat dulu ya. Nih, handbrake saya turunkan ya. Nih, kopling saya injek. Sudah bisa masuk. Nah, masuk ya. Nih. Nah, masuk ya. Teman-teman bisa lihat. Ya. Bisa, ya kan? Oh, jalan. Enak teman-teman. Ya kan? Enak sudah. Nah. Kan jalan dikit aja jalan mobilnya ya kan. Ini tes, ini uji coba, ini tes ya. Walaupun saya bukan bengkel ya, tapi kalau kita mau belajar kita pasti bisa teman-teman ya. Sudah ngisi ya, sudah bisa dipakai. Nah, kita lihat apakah nanti ada kebocoran ya. Kita coba jalan ya pelan. Jalan coba. Kita jalan aja mana naik ya, saya lepas. Lepas. Ya ini gigi 1 ya teman-teman. Gigi 1. Ini saya oper ke gigi 2. Ya, nah, ya, nah. Saya. Mudah kan cara untuk memperbaikinya. Ini tidak saya skip ya teman-teman, tidak saya skip untuk tes ataupun perbaikannya, supaya apa teman-teman tahu. Jajal kopling nih loh.
memperbaiki rem itu ya gitu ya teman-teman, pakai benang itu ya. Ini satu ya. Kenapa? Ya untuk menghemat uang, namanya kita dikasih akal sama yang maha kuasa kan, kita harus berpikir ya, menghemat pengeluaran, apalagi sekarang tuh cari uang itu susah ya teman-teman. Ya begitu ya teman-teman, semoga video yang saya buat ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share supaya teman-teman saya semakin semangat untuk membuat konten-konten terbaru tentang Kijang Mania. Oke, terima kasih, salam sehat untuk kita semua, bye bye.